Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab wa talibat fi fasli pibair. Hayya bina naftah dirasatana hadas sabah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa mahasiswi, pada kesempatan pagi ini, kesempatan pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana membuat fi'il amar. Fi'il amar, fi'il yang bermakna perintah. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ilmu shorof, yakni ilmu tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang akan mempunyai makna yang berbeda. Jadi dalam ilmu shorof itu ada istilah, ada fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan makna lampau. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Kemudian ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja yang bermakna sekarang atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris disebut continuous. Kemudian ada fi'il amar. Fi'il amar ini fi'il yang menunjukkan perintah. Jadi untuk memerintah ada perubahan-perubahan yang harus kita pelajari. Baik, selanjutnya kita ulangi lagi atau kita review lagi bahwasanya kalimah ya, dalam bahasa Arab disebut kalimah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Jadi kalau nanti saya mengatakan kalimah itu maksudnya adalah kata, tetapi dalam bahasa Arab. Kalimah dalam ilmu shorof itu ada yang berbentuk sulasi. Sulasi itu kata kerja atau kalimah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Di fi'il madhinya 3 huruf. Contohnya yaktubu, kataba, yaktubu. Kataba itu kaf, ta, ba, itu sulasi. Kemudian ada istilahnya rubai. Rubai itu kalimah fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Menghitungnya yakni di fi'il madhi. Contohnya akroma. Akroma, memuliakan. Hamzah, kaf, ro, mim. Akroma. Kemudian ada yang disebut dengan khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Contohnya adalah iktasaba yaktasibu, iktisaban. Iktasaba, hamzah, kaf, ta, sin, ba, terdiri dari 5 huruf yang dihitung fi'il madhi. Maknanya memperoleh, iktasaba, memperoleh, iktisab, perolehan. Kemudian ada fi'il yang terdiri dari 6 huruf disebut dengan sudasi. Fi'ilnya terdiri dari 6 huruf. Contoh istaghfara, istaghfara, hamzah, sin, ta, ghin, fa, ro. Maknanya istaghfara, meminta ampun. Baik, bagaimana membuat fi'il amar? Jadi kita harus tahu fi'il mudhari'nya dari kalimah tersebut. Baik, cara yang pertama kita lihat fi'il itu huruf akhir dan huruf sebelum akhirnya adalah shahih. Shahih artinya tidak terdiri dari huruf ilat, wawu, alif, ya.
Contohnya di sini yaktubu, yajlisu, yaftahu, yattasilu, iktasaba, yaktasibu, yastaghfiru, yastami'u. Bagaimana membuat fi'il amar? Jadi yaktubu, yajlisu, yaftahu, yattasilu, yaktasibu, yastaghfiru, yastami'u. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il yang diawali huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu ada 4, disebut dikumpulkan dalam lafadz ana itu hamzah, nun, ya, ta. Ada yang menyebut anita, macam-macam. Yang jelas 4 huruf itu disebut dengan huruf mudhoro'ah. Jadi fi'il mudhari' itu fi'il yang diawali huruf mudhoro'ah. Baik, bagaimana merubahnya? Dari fi'il mudhari' itu kemudian kita sukun huruf terakhir dan kita hilangkan huruf mudhoro'ahnya. Kita lihat dari yaktubu, yajlisu, yaftahu, yattasilu, yaktasibu, yastaghfiru, yastami'u menjadi aktub, ajlis, aftah, tasil, aktasib, astaghfir, astami'. Setelah disukun huruf terakhir dan dibuang huruf mudhoro'ahnya, karena kalimah itu harus bisa bunyi, maka didatangkan namanya hamzah wasol di depannya. Jadi setelah ditambahi hamzah wasol, tinggal bagaimana membunyikan atau membacanya. Jadi kalau fi'il itu terdiri dari sulasi, maka ketika huruf yang atau biasa disebut dengan ain fi'il, ya, ain fi'ilnya itu terdiri dari dhammah, harokat dhammah, maka hamzahnya di dhammah. Jadi huruf yang kedua, kaf, ta, ba. Nah, huruf yang tengah ini itu kalau di dhammah maka hamzahnya di dhammah. Uktub. Nah, itu mengacu ke situ. Kalau nanti ain fi'il itu diharokati fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya diberi harokat kasroh. Ijlis, iftah. Nah, ini ijlis, iftah. Contoh kalau zahaba, yazhabu, yazhabu, haknya berharokat fathah. Kalau nanti dijadikan fi'il amar, dihilangkan huruf mudhoro'ah, disukun huruf terakhir, ditambah dengan alif atau hamzah wasol, harokatnya dikasih harokat kasroh. Izhab, pergilah. Baik, kemudian at-tasilu, ya, ini sudah ditambah dengan hamzah wasol. Bagaimana membacanya? Untuk fi'il fi'il khumasi yang dilihat adalah jadi kalau yang khumasi dilihat ain fi'ilnya juga harokatnya harokat apa? Jadi ittasala, iktasaba ini kan khumasi. Sulasinya wasola, kasaba. Nah, harokat sod kasro dan sin yang kasro, maka hamzahnya diberi harokat kasro. It tasil, sambunglah. Ik
muktasib, perolehlah. Baik, untuk yang sudasi, untuk fi'il sudasi, maka yang dilihat itu harokat huruf ketiga. Jadi setelah tadi dibuangkan huruf mudhora'ahnya, huruf ketiga dari fi'il mudhari' itu yang menjadi acuan. Jadi yang di sini istaghfara, istaghfir, letaknya itu menjadi acuan harokat pada hamzah wasol. Kaidahnya tadi kalau harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya diharokati kasroh. Istaghfir. Baik, yang kedua, ada yang fi'il mudhari' itu terdiri dari huruf ilat bagian akhirnya. Jadi saya ulangi, ada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu ya wawu, alif, alif layyinah, ya, alif, wawu, ya. Contohnya yarmi, roma yarmi, maknanya melempar. Da'a yada'u, da'a yada'u, memanggil atau bisa berdoa. Ud'u, memanggil. Kemudian masa yamshi, berjalan, yamshi. Bagaimana membuat fi'il amarnya? Kaidahnya adalah dibuang hamzah wasolnya. Kemudian karena yang huruf akhir itu terdiri dari huruf ilat, maka hurufnya yang dibuang menjadi mi, si. Setelah dibuang huruf mudhora'ah dan dibuang huruf ilat yang ada di akhir kalimat, kemudian didatangkan hamzah wasol supaya kalimat ini bisa dibaca. Jadi didatangkan hamzah wasol, harokatnya sekali lagi melihat dari harokat ain fi'il. Irmi, nah, mimnya itu kasroh, maka hamzahnya kasroh. Ud'u, nah, ini kan ain fi'ilnya dhammah, maka hamzahnya di dhammah. Ud'u, imshi. Itu yang kedua. Yang ketiga, fi'il mudhari' seperti qala yaqulu. Ini huruf sebelum akhir berupa huruf ilat, wawu. Bagaimana membuat fi'il amarnya? Tadi caranya adalah dibuang huruf mudhora'ahnya, kemudian huruf akhir disukun. Disukun itu kalau bentuknya atau hurufnya huruf shahih, ya. Huruf shahih itu tadi bukan terdiri dari huruf ilat, wawu atau alif atau ya. Menjadi kul. Nah, karena di sini ada huruf ilat yang disukun, kemudian ada huruf yang shahih juga disukun, maka huruf ilatnya dibuang menjadi kul. Nah, kul maknanya katakanlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada fi'il rubai. Fi'il rubai mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Contohnya qabala yuqabilu. Yuqabilu. Bagaimana membuat fi'il amarnya? Kaidah pertama tadi atau cara pertama tadi, huruf akhir disukun, huruf mudhora'ah dibuang. Huruf akhir disukun, huruf mudhora'ah dibuang. Menjadi qabil.
qabil. Ini sudah menjadi fi'il amar. Jadi hamzah wasol yang didatangkan seperti contoh di atas itu ketika huruf pertamanya itu sukun, kan tidak bisa dibaca, maka didatangkan hamzah atau huruf bantuan. Begitu. Jadi kalau sudah dibaca maka tidak ada tambahan hamzah atau hamzah wasol. Yang kelima, fi'il rubai mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Jadi kalau mengikuti wazan af'ala, tinggal fi'il amarnya mengikuti wazan af'il. Akrama, akrim. Anzala, anzil. Begitu. Baik, demikian bagaimana membuat fi'il amar dari perubahannya, membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'. Syukran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.